Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Jadi bertemu lagi aku Christine. Dan kali ini aku akan bahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang mental health awareness. Jadi aku udah lumayan lama ya tertarik banget, hati aku itu kayak memiliki kerinduan untuk bikin konten ini. Jadi mental health awareness itu aku pengen menciptakan kesadaran pada kita semua supaya kita bisa mementingkan betapa pentingnya kesehatan mental itu. Jadi kebanyakan orang itu hanya mementingkan kesehatan fisik dan kesehatan secara rohani, tapi mereka kadang lupa itu tentang kesehatan mental. Jadi di sini menurut aku konten ini akan jadi konten yang bermanfaat. Jadi aku harap kalian jangan skip supaya kalian bisa dapat inti-inti yang akan aku share sebentar, dan aku pastikan itu semuanya berbobot ya. Dan jangan lupa juga sebelum lanjut nonton, like dan subscribe channel aku ini. Dan kalau kalian rasa konten yang akan aku bagikan sebentar ini, setelah kalian nonton nanti, kalau kalian rasa kontennya bermanfaat, kalian bisa bantu share ke teman-teman kalian, supaya kita semua bisa menciptakan circle yang memang benar-benar peduli dengan kesehatan mental. Karena biasanya kesehatan mental itu masih sering banget disepelekan di masyarakat kita ini gitu. Jadi seberapa suksesnya aku dalam berkarir, aku tetap pengen memajukan bangsa Indonesia gitu. Jadi di sini aku pengen kita semua sebagai masyarakat harus lebih peka lagi terhadap kesehatan mental kita sendiri. Nah, jadi kenapa aku bilang kayak gitu? Soalnya dalam lingkungan aku itu, aku perhatikan ada beberapa orang yang memang sampai bunuh diri. Dan kasus ini kalau aku research, aku baca di Google gitu, memang cukup berbahaya. Jadi selain penyakit fisik ya maksudnya, misalnya penyakit jantung dan sebagainya, diabetes ataupun darah tinggi, stroke, penyakit kayak gitu, selain penyakit itu yang membunuh manusia, mental health juga termasuk dalam presentase yang cukup tinggi dalam hal membunuh orang. Tapi bedanya kalau penyakit itu kan meninggal karena penyakit. Nah, jadi penyebabnya itu adalah penyakit. Tapi kalau mental health itu penyebabnya itu yang bahkan orang lain aja nggak tahu. Atau bahkan diri sendirinya korban tersebut juga nggak tahu gitu. Jadi nggak sadar. Nah, kalau bentar aku sambil pakai bantal deh biar asik ngobrolnya. Nah, biasanya itu kalau mental health-nya itu udah mulai terganggu, itu ada beberapa ciri, dan memang sejauh yang aku research di Google itu memang banyak sekali memakan korban jiwa gitu. Dan yang paling tersiksa itu ya si keluarga, anggota keluarga. Soalnya biasanya kalau yang pelaku mental health issue itu mereka bakal pergi bunuh diri dengan begitu, dan mereka nggak bakal ada tanda-tandanya, nggak bakal ada kode-kodenya, bahkan keluarga mereka juga nggak tahu kalau anggota keluarga mereka ini mengalami masalah mental gitu. Jadi ya tiba-tiba aja gitu udah nggak bernyawa gitu kan. Jadi itu bakal sakit banget rasanya. Makanya di sini selagi masih bisa dicegah, aku pengen menolong kita semua. Nah, jadi ini cuma berdasarkan apa yang aku amati di sekeliling aku dan berdasarkan apa artikel-artikel yang aku baca di Google. Jadi biasanya itu mental health itu dimulai dari kemampuan orang yang udah terbiasa memendam apa-apa sendiri gitu. Jadi dia merasa kalau dia itu mampu menghandle segala sesuatu dan dia nggak membutuhkan orang lain. Jadi dia udah terbiasa mendem gitu. Dan ada juga dalam beberapa kasus orangnya itu jadi merasa kayak, masa sih aku harus cerita masalahku ke orang lain, sedangkan orang lain juga punya masalah mereka sendiri. Nanti kalau aku cerita masalahku ke mereka, mereka bakal jadi semakin terbebani dong dengan masalahku ini. Kayak beban hidup mereka itu aja udah berat, masa aku tambah lebih berat lagi dengan menambah masalahku ke mereka gitu. Jadi mereka kadang berpikir seperti itu. Dan selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya, mereka itu akan mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka mulai mengisolasi diri mereka. Intinya kayak mereka itu biasanya aktif, ceria, atau setidaknya bersemangat lah. Tapi karena mereka sudah memiliki mental health, artinya ada something wrong with their mind gitu, dengan otak mereka, dengan pola pikir mereka. Dan itu berpengaruh ke sikap sehari-hari mereka. Jadi mereka biasanya suka bersosialisasi, at least ngobrol sama teman atau sama tetangga atau sama rekan kerja atau sama orang tua, tapi tiba-tiba mereka udah jadi pendiam banget.
kayak ansos, kayak antisosial. Jadi mereka itu cuma kayak apa ya, lebih memilih untuk mengurung diri aja gitu, sendirian, nggak mau ditemenin, nggak mau ngobrol, intinya kayak menarik diri gitu ya. Dan selanjutnya itu mereka bakal apa ya, bakal mulai merasa kalau hidup ini nggak berwarna lagi, kayak nothing special anymore in this life. Mereka bakal berpikir seperti itu. Nah, kalau udah sampai ke tahap berpikir seperti itu, tahap selanjutnya itu mereka bakal kayak insecure, kayak minderan, kayak sedih terus bawaannya. Nah, ini udah masuk gejala depresi. Jadi ini aku nggak pakai contekan karena ini udah ada di sini semuanya, udah berdasarkan hasil research aku selama beberapa tahun. Ya karena aku tahu kalau hal ini memang penting banget untuk di-share supaya kita semua bisa paham. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang udah mulai ada tanda-tanda ini, ya kita udah bisa mulai lebih peka gitu loh. Jadi kalau mereka udah mulai sering sedih, insecure, dan menarik diri, itu udah gejala depresi. Dan yang paling bikin aku kesel adalah apa? Depresi ini masih bisa disembuhkan kalau kategorinya masih ringan. Kalau dia memiliki tempat untuk bercerita, kalau dia memiliki lingkungan yang support, yang memberikan dukungan kepadanya, orang ini masih bisa ditolong. Artinya kerusakan mentalnya masih bisa diperbaiki gitu. Tapi kalau misalnya dia memang nggak memiliki tempat bercerita sama sekali, nggak ada wadah untuk dia bercerita, mengeluarkan keluh kesah apa yang dia rasakan sampai dia bisa ada di titik seperti ini, itu dia nanti bakal berpura-pura untuk I'm fine, everything is fine. Dia akan berpura-pura untuk terlihat sangat bahagia. Sangat bahagia dengan hidupnya, like they really enjoy their life, but it's not true, it's fake. Oke? Jadi di sini mereka bakal terlihat seolah-olah semuanya sedang baik-baik saja, seolah mereka sedang menikmati kehidupan mereka as the best they could, but inside they are collapsing. Di dalam itu mereka hancur. Hanya di luar aja terlihat cerah ceria gitu, tapi dalamnya hancur berkeping-keping. Nah, dan yang aku lebih jengkelnya lagi saat orang-orang udah mulai masuk di tahap depresi ini, yaitu kalau mereka nggak ada tempat, mereka bakal jatuh lebih dalam lagi, dan mereka ujung-ujungnya pasti akan merasa kalau hidup mereka ini nggak ada gunanya lagi. Like what for? Jadi buat apa lagi hidup? Kalau hidup ini memang udah sebegini, menyiksa ini, ngapain lagi gitu. Mereka akan berpikir seperti itu, dan ujung-ujungnya mereka akan mengakhiri hidupnya. Dan hal apa yang bikin aku semakin kesal lagi, itu adalah ketika orang yang mengalami depresi ini memiliki tempat untuk bercerita, dan mental mereka mulai pulih perlahan-lahan, mulai bisa sembuh perlahan-lahan, tapi tiba-tiba relapse lagi. Ini yang bahaya. Kalian tahu kan ada yang namanya relapse. Nah, ini yang jarang orang ketahui. Yang orang tahu biasanya depresi, habis itu kalau dia udah ke psikiater dia pasti sembuh. Setelah itu sudah hidupnya kembali normal lagi. Nah, orang kebanyakan taunya sampai situ, stop, cut sampai situ, selesai, end. Ini yang banyak orang nggak tahu. Jadi orang yang depresi itu bisa relapse, dan kalau mereka relapse itu mereka akan jadi lebih parah dari sebelumnya. Gitu. Jadi kayak sebelumnya mereka udah sedih, misalnya kadar sedihnya 80%. Nah, kalau mereka udah sembuh, udah baik-baik aja, udah kembali normal lagi, udah mulai bangkit dari down-nya mereka itu, terus mereka relapse, itu mereka down lagi sekitar 2 kali lipat atau bahkan lebih. Jadi mereka down-nya itu sekitar 160% lagi gitu. Jadi lebih jatuh lagi gitu. Jadi kalau ibarat pertama itu lubangnya cuma sebegini, jatuh kedua itu lubangnya lebih dalam gitu. Dan kadang orang itu tahu dia pengen keluar dari fase-fase ini yang kayak lingkaran setan gitu loh kalau masalah mental health, tapi mereka semakin sulit gitu. Jadi di sini aku pengen mengingatkan kepada kita semua, pokoknya selagi masih ada teman, ya it's okay, bertukar cerita aja. Mungkin kamu berpikir temanku itu nggak bisa dipercaya, ya sudah, cari aja orang lain yang lebih bisa kamu percaya. Misalnya kamu percaya sama keluarga kamu atau saudara kamu, ya silahkan cerita, curhat ke mereka. Atau kamu lebih percaya sama rekan kerjamu,
ya silahkan cerita ke mereka. Intinya jangan menutup diri dengan bantuan orang lain gitu. Dan it's okay, we are humans, kita manusia semuanya. Kalau kita kadang ada merasa di titik paling rendah dan kita butuh pertolongan, it's okay to ask for help. Okay? It's okay kalian minta bantuan ke orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Karena kita ini manusia terpanggil untuk saling menolong satu sama lain gitu. Jadi selagi kita masih bisa saling membantu, ya nggak masalah kan gitu. Jadi jangan menarik diri dulu buat kalian yang merasa kalian itu sedihnya terlalu berlebihan, kalian terlalu cemas berlebihan, kalian terlalu overthinking berlebihan. Silahkan salurkanlah itu, berbagi ceritalah ke teman-teman kalian. Karena segala sesuatu yang dipendam sendirian itu bakal berdampak buruk di kemudian hari. Nah jadi ini aku entah kenapa ya, aku tertarik banget udah dari lama pengen bikin konten kayak gini. Cuma aku belum menemukan waktu yang pas gitu, soalnya jadwalku kan masih agak padat gitu. Tapi kali ini aku memiliki waktu untuk syuting ini. Dan selanjutnya, buat kalian yang mental health-nya masih aman, aku pengen kalian supaya lebih peka lagi. Kalian lebih bisa menotis, apa ya bahasa Indonesianya? Ya, lebih peka. Jadi supaya kalian bisa notice kalau misalnya ada orang yang udah mulai menarik diri dari lingkungannya atau dari circle keluarga gitu. Kalian udah mulai bisa lebih notice, lebih peka. Kalian udah mulai bisa nanyain, gimana harimu? Are you okay? Anything wrong? Ya mulai aja speak up, pancing-pancing gitu, supaya mereka bisa keluar obrolannya gitu. Jadi stresnya itu bisa sedikit berkurang gitu loh. Soalnya begini ya, kadang kita itu nggak peka. Jadi misalnya ada teman yang udah kayak menghilang dari peradaban gitu, malah kita biarin aja gitu. Malah kita nggak cariin. Padahal mereka itu sebenarnya bersembunyi karena mereka udah nggak tahu. Mereka harus menyalurkan di mana lagi ini masalah-masalah mereka. Mereka udah mendem selama itu sampai mereka udah menarik diri dari bersosialisasi gitu. Jadi intinya harus lebih peka deh. Kalau ada teman kalian yang biasanya itu aktif ceria terus tiba-tiba udah jadi pendiam banget, udah mulai malas makan, udah mulai malas ngomong, ya cuma sukanya menyendiri terus, itu kalian udah mulai bisa deketin mereka, rangkul mereka, tanya kamu butuh apa, butuh didengarkankah ceritanya, atau kamu butuh apa, butuh jokes lucu atau apa, kalian bisa tanya aja seperti itu intinya. Jadi ini aku cuma share sepengalaman aku. Kalau kalian misalnya ada yang pengen ditambahkan, silahkan kalian boleh tulis di kolom komentar aja supaya kita sama-sama belajar, sama-sama bisa saling menolong satu sama lain. Jadi ya itu sih kalau menurut aku. Dan yang terakhir, jangan tunggu sampai udah ada nyawa yang melayang baru kalian nyesel gitu. Intinya kalau masih bisa ditolong ya ditolong lah. Oh iya, dan satu ini yang terakhir, aku hampir kelupaan. Jadi kalau kita ketemu sama orang siapapun itu, entah orang yang kalian kenal atau orang yang tidak kalian kenal, always be nice to them. Jadi kalian harus selalu berbuat baik kepada mereka. Karena kita ini sebagai manusia, kita cuma bisa lihat apa yang ada di permukaan aja. Kita cuma bisa lihat, oh orang itu senyum, oh berarti kehidupannya baik, luar biasa gitu. Tapi kita nggak tahu di dalamnya serapuh apa dia, sesakit hati apa yang dia pendam, seberat apa masalah yang dia pendam. Jadi di sini aku pengen mengingatkan ya, untuk selalu berbuat baik kepada orang lain yang kita temui. Karena apa? Mungkin aja perbuatan baik kita yang kita lakukan itu bisa membuat mereka nggak jadi bunuh diri gitu loh. You got my point, right? Jadi di sini aku agak kesulitan memilih kata-katanya, tapi aku pikir kalian sudah bisa mengerti maksudku gitu. Jadi ya sesimpel curhat ke orang asing gitu kan. Kalau ada orang yang mau curhat ke kalian, cerita permasalahan mereka, ya udah nggak apa-apa, dengerin aja gitu. Be there for them. Jadi kalian harus ada untuk mereka di situ. Karena di situ secara nggak langsung kita sudah menyelamatkan satu nyawa. Seperti itu. Jadi kayak dulu ya, temanku itu aku untungnya aku ya walaupun cuek-cuek kayak gini, aku masih ya ada perhatian dikit lah. Jadi aku notice temanku ini, kok dia udah nggak update sosial media lagi, kenapa gitu kan. Terus aku pancing-pancing cerita aja, lah kamu kenapa kok udah mulai bosan ya sama sosmed gitu.
Aku kan tanya-tanya gitu. Nah dia bilang, dia cerita deh, dia udah sampai sedepresi itu karena putus cinta sama pacarnya, dan dia sedepresi itu sampai mau mencelakai dirinya sendiri. Dan di situ aku rangkul dia, aku tanya, yaudah kamu mau apa, mau nongkrong di mana, ya udah ayo aku temenin ngobrol gitu kan. Terus dia pas ngobrolnya itu ya memang matanya udah berkaca-kaca, udah mewek juga, udah nangis gitu. Dan aku bilang apa, it's okay to cry, let it flow, jangan ditahan, nangis aja sampai puas. Tapi setelah itu jangan lupa ya, kamu harus bangkit lagi, karena kamu masih memiliki masa depan yang panjang. Jangan berhenti di satu orang ini. Ingat kalau masih ada orang tua kamu yang mengharapkan kamu untuk tampil bersinar, untuk bikin mereka bangga. Jadi jangan sampai stop di sini. Intinya sedih boleh, tapi tetap harus semangat. Jangan lupakan masa depanmu gitu. Jadi nggak apa-apa, ambil aja waktu ini, take your time untuk heal yourself kayak gitu. Aku bilang kayak gitu. Dan banyak lagi kasus lain yang aku temui. Entahlah, aku ini udah jadi tempat curhat segala macam orang ya gitu. Jadi banyak banget yang datang curhat ke aku. Dan ya seperti itu, jadi aku bantu. Dan saat itu dia memang bilang kalau dia memang udah ada terbesit di pikirannya untuk mengakhiri kehidupannya. Karena apa? Karena orang tuanya juga, ya kalian tahu lah, gak semua anak dibesarkan dari keluarga yang kayak pohon cemara gitu kan. Ada beberapa anak yang dibesarkan dengan broken home family, dan ya dia salah satu dari itu. Tapi dia bersyukur karena aku ada di situ mendengarkan ceritanya dia. Jadi dia bisa kembali berpikir jernih lagi. Jadi dia nggak mendengarkan bisikan-bisikan jahat itu gitu. Jadi di sini aku cuma mau mengingatkan untuk selalu berbuat baik, bersikap baik pada orang-orang yang kita temui. Oke, kalau kalian rasa jadi kepanjangan ya konten kali ini ya. Kalau kalian rasa konten aku ini bermanfaat, silahkan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya kita semua sama-sama semakin peka, supaya semakin bisa menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin saja memiliki mental health issue atau masalah mental gitu kan. Supaya kita bisa menciptakan bumi yang lebih baik lagi. Oke, kalau begitu jangan lupa juga belanja di toko aku ya, Shopee dan Tokopedia 3 Leaves, nanti aku akan tulis di description box. Pokoknya belanja deh supaya aku semangat bikin konten, karena aku juga butuh penghasilan untuk bertahan hidup guys. Oke deh guys, jadi seperti itu dulu. Jangan lupa juga ya like, comment, subscribe, dan share. See you on my next video, bye bye.